Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita bisa terus bertumbuh, dibangun, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat dikasih Tuhan, kita sudah tidak asing dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini tentang pokok anggur. Ya, bahkan ada lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kita carangnya. Jadi dikatakan bahwa akulah pokok anggur. Ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita ini rantingnya. Nah, ranting-ranting ini akan bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah hanya ketika dia atau ranting ini nempel terus dengan pokoknya. Jadi selama masih nempel terus, dia berpotensi untuk terus hidup dan menghasilkan buah. Nah, sebaliknya di luar, artinya terlepas dari terlepas dari pokok, ranting ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terjadi dia akan kering dan mati. Jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya senantiasa tinggal dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita menjadi orang-orang yang memang, saya pakai istilah tanda kutip, ya, ketergantungan kita sama Tuhan itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Coba lihat lagi firman Tuhan ini yang sangat populer ini. Dalam Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah ini, perhatikan. Segala perkara, apapun perkaranya, apapun permasalahan yang terjadi, dapat kutanggung. Ya, Rasul Paulus katakan dapat menanggung segala perkara, tetapi perhatikan, di dalam Dia. Ya, kalau di Alkitab saudara tertulis D besar, ini berarti maksudnya adalah di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya lagi, di luar Tuhan tidak ada kekuatan. Di luar Tuhan kita tidak bisa menanggung perkara. Tetapi di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan sehingga bisa menanggung setiap pergumulan, setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun beban hidupmu, seberat sesulit apapun, selama engkau tinggal di dalam Tuhan, maka engkau akan beroleh kekuatan itu. Karena sesungguhnya bukan karena kemampuan, bukan karena gagah dan kuat, bukan karena pengetahuan, bukan karena hebatnya kita. Ya, tetapi Tuhanlah sesungguhnya yang memampukan kita.
Jadi segala perkara, apapun perkaramu, dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita semua. Sekali lagi kita lihat firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan, kuatlah engkau di dalam Tuhan. Ya, jadi bukan di luar Tuhan. Jadi intinya selama engkau ada dalam Tuhan, engkau akan beroleh kekuatan itu. Di dalam kekuatan kuasanya, engkau dimampukan menghadapi tantangan, menghadapi setiap problema kehidupan. Jadi memang bukan kemampuan kita, ya, tetapi Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan berperkara bahkan membuka jalan bagi hidup kita. Mari, jemaat dikasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Dan apapun masalahmu, sebesar seberat apapun pergumulan yang kau hadapi, engkau butuh Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, seperti ranting pada pokok anggur yang akan terus bisa hidup dan bahkan menghasilkan buah. Sekalipun dalam keadaan seperti apapun, selama nempel pada pokok, kita akan hidup. Ketika engkau ada dalam Tuhan, engkau akan beroleh kekuatan sehingga dimampukan, nah, sehingga segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia, karena Dia memberi kekuatan kepadamu. Ya, akhirnya perhatikan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya, bukan gagah dan kuatmu sendiri. Artinya kita ini lemah. Kita ini siapa toh? Kita nggak punya kekuatan, kita nggak berdaya. Tetapi kita bersyukur karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bagian kita adalah nempel terus sama Tuhan. Bagian kita terus tinggal di dalam Tuhan. Bagian kita adalah terus kita melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka ada kuasa, ada kekuatan yang dari Tuhan yang akan terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan menanggung segala perkara. Bahkan kita bisa keluar dari setiap pergumulan dan berkemenangan. Sekali lagi, bukan gagah kuat kita, tapi karena kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, maka engkau akan dimampukan menghadapi apapun juga perkara dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami. Kami hanya bisa kuat ketika kami tinggal di dalam Engkau. Di luar Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Kami butuh Engkau. Pergumulan, permasalahan sebesar apapun yang Tuhan izinkan, kami percaya selama kami bersama-Mu Tuhan, kami pasti bisa dan cakap menanggung segala perkara. Dan kami percaya kami berkemenangan. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan teguhkan kami, dan biarlah kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, kuat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.